Satu-satunya hal yang sangat dibenci oleh iblis itu pernikahan. Renungkan ini baik-baik. Mengapa neraka, mengapa setan begitu marah kalau ada keluarga harmonis? Kita tahu bahwa setan tidak pernah mencuri hal-hal yang sederhana, betul tidak? Setan akan mencuri hal-hal yang sangat penting, yang vital. Lalu mengapa mereka begitu membenci keluarga? Hari ini kita akan diberitahu oleh firman Tuhan. Mengapa keluarga? Saudara, satu-satunya lembaga yang surga punya ada di dunia ini adalah keluarga juga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab, ya, saudara catat ini semua. Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling banyak berbicara tentang keluarga atau pernikahan. Tidak ada buku apapun di dunia ini yang pernah berbicara tentang pernikahan seteliti, setepat, sebanyak, sekaya Alkitab. Katakan amin. Tidak ada. Itu sebabnya kita harus tahu mengapa keluarga dibenci oleh iblis. Adik-adik, anak-anak yang belum menikah, jaga diri kalian. Mengapa Rasul Paulus berkata tegas? Kok saudara baca 1 Korintus 7, aneh yang dia nyatakan. Tapi kalau orang itu nggak tahu rahasia ini, mereka nggak akan setuju dengan Paulus. Pernah baca statement Paulus di 1 Korintus 7? Nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, berapa kali? Aku nyatakan lebih baik kamu tidak menikah. Mengapa seorang rasul hebat seperti Paulus berani menentang kehendak Tuhan? Karena Kejadian 2:18, Papa kita sendiri menyatakan, Yahweh berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menyediakan penolong yang sepadan dengan dia. Jelas, sebagai seorang Farisi, Paulus itu orang Farisi, dia anggota Sanhedrin. Dalam sejarah Yahudi, dia adalah anggota Farisi yang termuda. Berarti dia harus tahu kitab Taurat, termasuk Kejadian 2:18. Tapi mengapa dia berani menentang? Aku tegaskan, lebih baik orang tidak menikah. Cukup lama saya mempelajari ayat itu. Kenapa dia berani menentang Tuhan? Padahal Yahweh menghendaki semua orang menikah. Makin lama saya baca ayat itu, saya makin kagum. Saudara, ternyata Paulus berkata begini, kalau kamu menikah, tapi kamu tidak bisa hidup benar dalam pernikahan, itu lebih merusak. Sebab anak-anak yang kau lahirkan itu jadi rusak. Kalau rumah tanggamu rusak, daripada ngerusak orang lain, lebih baik kamu sendiri sampai mati. Ngerti kata-kata itu artinya? Mengapa Paulus begitu tegas? Lebih baik kamu tidak menikah daripada kamu nggak bisa menjaga pernikahan. Saudara, kalau saudara bongkar Alkitab, cari topik-topik, kumpulkan, pilah-pilah. Saya kaget, 80% yang Papa kita bahas di Alkitab itu adalah keluarga. 80% saudara. Dia bicara tentang orang-orang yang menikah yang dipilih oleh Tuhan. Hebat sekali. Maka itu kalau kita yang sudah menikah tidak bisa menjaga rumah tangga kita, maaf ya, satu-satunya Tuhan. Saudara, di dunia ini ada jutaan Tuhan. Dengarkan, ada jutaan Tuhan. Tuhan kita namanya Yesus. Tuhan orang Islam namanya Allah. Tuhan orang Hindu, salah satu, ada banyak mereka, namanya Wisnu, dan banyak lagi. Tapi satu-satunya Tuhan yang berfirman, aku benci perceraian. Siapa dia? Tuhan kita. Apa saudara mikir tanpa alasan Yahweh berfirman setegas itu? Aku Yahweh Israel, aku benci perceraian. Mengapa tidak ada dewa-dewi Tuhan yang lain yang pernah berkata setegas itu? Aku benci perceraian. Satu-satunya buku, dengar ya saudara, sesekali coba tanya di Gramedia, yang mereka jual dan yang mereka terbitkan itu berapa ribu judul? Saudara dengar, seluruh dunia ini, sejak ditemukannya mesin cetak pertama kali oleh seorang anak Tuhan namanya Johann Gutenberg pada awal abad yang ke-16, sampai hari ini diperkirakan di dunia ini ada 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku, judul. Bayangkan, di antara semua buku yang pernah dicetak oleh manusia,
hanya Alkitab yang ada tulisan aku benci perceraian. Keren gak Tuhan kita? Keren gak Alkitab kita? Ayo katakan apa? Keren sekali. Benci perceraian. Saya harus ngomong fakta. Lagi sekali fakta. Sekalipun mayoritas penduduk Indonesia itu agama yang Tuhannya mengizinkan orang cerai, bahkan laki bisa menikah lebih dari satu. Dengar, ternyata hampir semua mereka, baik laki lebih-lebih perempuan, tidak setuju dengan firman itu. Iya atau tidak? Aneh. Tuhan mereka mengizinkan, Allah mengizinkan orang bercerai, bahkan menikah lagi. Tapi ternyata mereka tidak setuju. Berarti semua manusia di dunia secara waras sadar dan ngerti tidak akan mau dimadu. Tanya semua anak, dengarkan baik-baik. Ini psikologis dan dunia sudah membuktikan, seluruh ahli jiwa di dunia membuktikan ada 3 hal yang sangat melukai seorang anak dari ayahnya. Kenapa Kolose 3:21? Hai ayah-ayah, jangan sakiti hati anak-anakmu supaya tidak hancur masa depannya. Itu terjemahan yang betul. Seluruh ahli jiwa di dunia mengatakan setuju. 3 hal besar seorang ayah melukai anak. Satu yang saya bahas, ranking 1 dari 3 terbesar seorang ayah bisa melukai anak. Tanya semua anak, ketika ayah itu menyakiti ibu anak itu, siapa ibu dari anak yang disakiti oleh ayah? Itu siapa? Istri. Saudara, kalau ada seorang ayah selingkuh, anak perempuan yang paling sakit hati, malu. Dengarkan ini. Kalau ada ayah menyakiti ibunya anak itu sakit hati. Bagaimanapun juga anak pasti bela mamanya, bukan bela bapaknya. Tidak ada yang memberitahu, tapi itu hati anak. Maka itu hukum itu jelas berlaku. Seorang anak akan terluka ketika ayahnya melukai. Dan kapan seorang ayah melukai anaknya? Ketika dia melukai ibunya anak itu, yaitu istri. Jadi dunia sudah membuktikan, betul kata Yahweh Tuhan kita, aku benci perceraian. Kita lihat ayat itu lebih dulu. Maleakhi pasal yang kedua. Kita lihat baik-baik firman ini. Jadi satu-satunya pernikahan di dunia yang tidak bisa cerai adalah pernikahan Kristen. Tapi ketika sekarang jumlah pendeta cerai juga makin banyak, maka kesimpulannya, kalau orang Kristen menikah lalu cerai, termasuk pendeta, lebih baik mati sudah daripada merusak. Saudara, saya sangat dikenal dan saya bersyukur dalam satu hal ini. Kalau yang memberkati pernikahan saya itu akan ngomongin, saya tiap kali memberkati Pak Gembala boleh pakai cara ini. Saya akan minta pengantin lagi mengucapkan satu janji. Saya itu kalau memberkati pernikahan saya tidak setuju pengantin 2 orang menghafalkan janji. Nanti kita tunjukkan ayatnya. Jangan dihafal. Juga jangan dibaca. Harus spontan keluar. Nanti kita ketemu ayatnya di Maleakhi 2. Kalimatnya begini. Janjinya bukan aku terima kamu baik susah senang, itu sudah kuno basi. Itu jadi latah. Awas kalau menikah jangan ngomong itu lagi. Itu sering buat pura-pura. Yang saya katakan, pengantin lagi khusus harus ngomong, kalau aku selingkuh, aku mati. Saudara, itu kalau saya berkati pernikahan, nggak berani ngomong selingkuh mati, nggak usah menikah. Kenapa, saudara? Karena setan merusak pernikahan luar biasa. Nah, kalau dalam konseling ketemu hal yang aneh, tambahan kalimat kedua. Karena banyak lagi suami kurang ajar. Salah satu kalimat lain adalah ini. Katakan, aku terima kamu istriku baik gemuk maupun kurus. Itu harus mereka pengantin laki ucapkan. Tidak bisa tidak. Karena sekarang banyak sekali suami nggak mau istrinya gemuk. Tolong istri-istri beritahu saya kalau suamimu nggak mau kamu gemuk.
Saya akan doakan suamimu supaya dia hamil dan beranak. Karena laki-laki harus mengerti, saudara.